Maya berdiri terdiam di depan pintu batu yang baru saja terbuka perlahan setelah dia menyebut nama 7 perempuan yang menghantuinya. Suara pintu berderit seperti jeritan panjang dari dunia lain. Di balik pintu itu, tampak sebuah ruang sempit yang dipenuhi kabut putih tipis, seolah udara di dalamnya sudah mati sejak ratusan tahun lalu. Aroma anyir dan dupa menyatu dalam udara yang berat. Dinding ruangan dipenuhi simbol kuno dan coretan darah kering. Di tengahnya, berdiri sebuah singgasana dari tulang belulang manusia yang tersusun rapi. Maya melangkah masuk dengan ragu. Suara langkahnya menggema, tapi setiap gema terdengar lebih banyak daripada jumlah langkahnya. Seolah ada yang mengikutinya. Ia menoleh cepat ke belakang, namun lorong di luar telah tertutup, seolah ruang itu ingin mengurungnya selamanya. Di atas singgasana duduk sesosok perempuan mengenakan kain kafan lusuh. Wajahnya tertutup kerudung hitam yang berlumuran darah. Maya bergidik. Suara berbisik kembali terdengar, namun kali ini berasal dari semua arah. Kata-kata tak dikenal mulai memenuhi pikirannya. Sosok di singgasana perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat namun menyerupai tarikan dari kekuatan besar yang tak kasat mata. Di sekeliling ruangan, 7 patung perempuan yang sebelumnya tampak mati kini meneteskan darah dari mata dan mulutnya. Maya menyadari bahwa setiap patung adalah representasi dari para arwah yang menghantuinya sejak awal. Dan mereka kini menuntut sesuatu darinya. Ia mencoba mundur, tapi lantai di bawahnya berubah menjadi lumpur merah yang menarik kakinya, membuatnya sulit bergerak. Dalam kepanikan, Maya meraih liontin warisan neneknya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sinar keemasan keluar dari liontin itu. Cahaya itu memaksa kabut di ruangan menyebar, dan untuk sesaat, Maya melihat wajah-wajah para perempuan itu, semuanya menangis. Matanya kosong, kulitnya pucat, seperti meminta pembebasan. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar. Maya menoleh ke kanan, dan dari balik kabut, muncul anak kecil berpakaian putih, namun dengan wajah rusak seperti telah membusuk. Anak itu menunjuk ke sebuah altar di sisi kanan ruangan. Di atasnya, ada buku tua yang tertutup kain kafan berlumuran darah segar. Tanpa tahu mengapa, Maya merasa harus membuka buku itu. Setiap langkah menuju altar terasa berat, seolah dia sedang melangkah menuju kuburannya sendiri. Tangan Maya bergetar saat menyentuh buku tersebut. Begitu kainnya dibuka, suara jeritan menggema dari dalam dinding. Di halaman pertama buku itu tertulis nama-nama 7 perempuan yang selama ini muncul dalam mimpinya. Di samping setiap nama, tertulis waktu kematian dan penyebabnya. Semuanya adalah korban dari ritual pengorbanan yang dilakukan oleh kelompok pemuja setan di rumah itu, pemilik asli rumah kos yang kini sudah mati. Buku itu juga menyebutkan bahwa hanya satu orang keturunan terakhir yang bisa mengakhiri kutukan Maya. Ruangan mulai berguncang. Patung-patung meledak satu persatu, mengeluarkan pocong perempuan yang menjerit sambil merangkak ke arah Maya. Maya memejamkan mata dan membacakan mantra yang tertera di halaman terakhir. Tangannya gemetar, suaranya tercekat, tapi dia terus membaca. Cahaya dari liontinnya makin terang, menyinari seluruh ruangan dan membuat sosok di singgasana berteriak marah. Sosok itu berdiri, kain kafannya terurai, memperlihatkan tubuh tanpa kulit dan mata merah menyala. Dia melompat ke arah Maya. Namun sebelum menyentuh Maya, cahaya dari liontin menyemburkan semburan terang yang membakar makhluk itu dalam api putih. Suara tangisan dan jeritan bercampur dalam pusaran cahaya, lalu semua menghilang dalam keheningan yang pekat. Maya terjatuh lemas, napasnya terengah, sementara seluruh ruangan kembali gelap. Tapi tak ada lagi kabut, tak ada lagi bisikan. Pintu batu di belakangnya terbuka kembali, perlahan, seperti mengizinkannya pergi. Maya bangkit, berjalan keluar dengan langkah berat. Ia kembali melewati lorong panjang yang kini kosong dan sunyi. Sesampainya di pintu utama rumah kos, cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk. Maya menyadari bahwa malam telah berlalu. Rumah itu tampak seperti biasa dari luar. Tak ada yang tahu bahwa di dalamnya, perang antara arwah dan manusia baru saja berakhir. Maya berjalan menjauh dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi hatinya tahu,
sebagian dirinya akan selalu tertinggal di ruang rahasia itu. Di kejauhan, seekor kucing hitam menatapnya dari atas tembok, lalu melompat turun dan menghilang di balik bayangan. Maya menggenggam liontin neneknya erat-erat, berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kegelapan itu bangkit kembali. Tapi dari kejauhan, di balik jendela rumah kos, bayangan 7 pocong perempuan tampak berdiri diam, menatap Maya dengan tatapan yang belum selesai. Malam itu, suasana rumah kos kembali diliputi ketegangan. Setelah semua kejadian ganjil yang menimpa Maya, ia memutuskan untuk kembali ke kamar kosnya yang lama, berharap bisa menemukan ketenangan. Namun, saat melangkah masuk, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutnya. Udara di kamar terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Maya menyalakan lampu, tapi lampu hanya berkedip-kedip lalu mati total. Ia menyalakan lilin kecil yang selalu disimpannya dalam laci darurat. Saat lilin menyala, cahaya oranye yang temaram justru membuat suasana makin menyeramkan. Bayangan dinding bergerak-gerak seakan hidup sendiri. Malam semakin larut, dan suara rintik hujan mulai terdengar di luar. Di tengah keheningan, Maya mendengar suara tangisan lirih dari balik dinding. Tangisan itu sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tangisan seorang perempuan, terisak dalam kesedihan mendalam. Maya merapat ke dinding dan menempelkan telinganya. Suara itu masih ada, tangisan yang putus asa, diselingi kata-kata lirih dalam bahasa kuno yang tak ia pahami. Detak jantung Maya bertambah cepat. Ia mencoba mengingat, apakah kamar kosnya ini memiliki ruangan rahasia di balik dinding. Ia teringat akan peta lama yang pernah ia temukan di ruang bawah tanah, yang menunjukkan adanya ruang tersembunyi di belakang kamar kosnya. Dengan hati-hati, ia mulai mengetuk-ngetuk bagian dinding. Suaranya berubah di satu titik, terdengar lebih kosong. Ada ruang di balik sana. Maya mengambil pisau kecil dan mulai mengikis cat dinding yang sudah tua. Dengan usaha keras, ia berhasil membuka celah sempit yang cukup untuk mengintip. Dari celah itu, ia melihat ruang kecil gelap yang dipenuhi kain kafan tergantung, seperti jemuran yang tak pernah dijemput. Namun, yang membuatnya tercekat adalah sosok perempuan berambut panjang, membelakangi celah, sedang duduk memeluk lutut dan menangis. Maya mundur, napasnya tersengal. Ia merasa antara ingin kabur dan ingin tahu lebih jauh. Rasa penasaran selalu menjadi kutukannya. Ia memutuskan untuk membuka celah itu lebih lebar. Dengan susah payah, ia menjebol dinding tua dan masuk ke ruang rahasia. Bau anyir darah dan busuk kain tua langsung menyerangnya. Kamar itu terasa seperti makam hidup. Sosok perempuan itu masih di sana, tak bergerak, terus menangis. Maya mengucap salam perlahan, berharap jika itu adalah arwah, maka ia tak diganggu. Namun tiba-tiba, sosok itu membalikkan badan dengan sangat cepat. Wajahnya hancur, penuh luka dan darah, dan matanya kosong menatap Maya. Maya terpaku. Sosok itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara parau, "Kembalikan, kembalikan yang kau ambil." "Aku tidak mengambil apapun," jawab Maya terbata, mencoba mundur. Sosok itu melayang ke arahnya, cepat, tanpa menyentuh tanah. Kain kafannya melambai-lambai seperti hidup. Maya berlari keluar dari ruang sempit itu dan menutup kembali lubang dindingnya. Ia mengambil garam dan menaburkannya di sekeliling celah tersebut. Tangisan itu kini berubah menjadi jeritan marah dari balik dinding, menggema ke seluruh ruangan. Maya bersimpuh di lantai, membaca doa-doa sambil menangis. Ia sadar bahwa yang ia ganggu bukan sekadar roh penasaran, tapi sesuatu yang lebih tua dan penuh dendam. Di tengah doanya, ia melihat ke cermin kamar yang terletak di sisi tempat tidur. Di dalam cermin, sosok perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tak ada siapa-siapa, tapi di cermin, sosok itu tetap ada, menatap dengan senyum penuh kebencian. Maya segera menutupi cermin itu dengan kain putih dan meletakkan mushaf kecil di atasnya. Ia tahu, malam ini tidak akan mudah dilewati. Beberapa jam berlalu, dan suara dari balik dinding perlahan menghilang. Tapi Maya tahu itu belum berakhir. Esok harinya,
Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa perempuan itu. Ia menemui pemilik rumah kos yang sudah tua dan hampir tak bisa bicara dengan jelas. Sang pemilik hanya berbisik pelan, "Dulu, ada seorang gadis disembunyikan di balik dinding, karena mengandung anak dari dukun pemuja. Dia dikurung hidup-hidup sampai mati. Dan kain kafan itu bukan miliknya. Ia tidak pernah dikubur secara layak." Maya menutup mulutnya, syok dan mual mendengar cerita itu. Semua yang dilihatnya bukan ilusi, tapi kebenaran yang disembunyikan puluhan tahun. Malam berikutnya, Maya menyiapkan upacara kecil, memandikan potongan kafan, membacakan doa, dan menyalakan 7 lilin di depan celah dinding. Ia meminta maaf, dan berkata dengan tulus bahwa ia akan membantu arwah itu menemukan ketenangan. Jeritan dari balik dinding mulai mereda. Tapi sebelum api lilin terakhir padam, Maya mendengar suara lembut yang membuatnya merinding. "Aku belum selesai, masih ada yang harus dibayar." Malam itu hujan turun deras, mengetuk atap rumah kos Maya seperti derap langkah kaki yang panik. Maya terbangun karena suara aneh, bukan dari luar rumah, tapi dari bawah lantai kamarnya. Tangisan pelan terdengar, seperti suara perempuan yang merintih sambil memanggil-manggil. Ia duduk di tepi ranjang, tubuh gemetar, mencoba meyakinkan dirinya itu hanyalah mimpi. Namun tangisan itu semakin nyata, seperti berasal dari dalam perut bumi di bawah lantainya. Maya menyalakan lilin karena listrik padam sejak sore, cahaya temaram menambah suasana mencekam. Ia mendekati lantai kayu tua di bawah ranjangnya, dan suara itu semakin jelas, menyerukan namanya perlahan, "Maya, Maya." Dengan tangan gemetar, ia mengetuk-ngetuk lantai, dan tiba-tiba sebuah papan lantai terdorong sedikit ke atas. Ada sesuatu di bawah sana, gelap dan basah, bau anyir menusuk keluar bersama hawa dingin. Maya menarik papan kayu itu dengan paksa, dan terbukalah celah yang menganga seperti mulut siap menelan. Dari balik celah, 2 mata putih menyala menatapnya dari kegelapan. Maya mundur sambil menjerit tertahan, namun tubuhnya kaku, tidak bisa lari. Perlahan, sosok kepala pocong muncul dari lubang itu, matanya kosong, mulutnya terbuka menyeringai penuh luka. "Kau menggantikan aku?" gumam sosok itu dengan suara bergema dari dalam rongga dada. Maya menutup celah lantai dengan cepat dan menggeser lemari di atasnya sambil menangis. Ia langsung mengambil ponsel dan mencoba menelepon Bu Mirah, pemilik kos, tapi tidak ada sinyal. Di luar, petir menyambar, dan seketika lampu di ruang tengah menyala berkedip-kedip meski listrik belum kembali. Maya keluar dari kamar, berjalan perlahan menyusuri lorong panjang dengan suara detak jam tua berdentang keras. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya, dan dindingnya tampak berubah berdarah, berlumut, dan seolah bernapas. Di ujung lorong, ia melihat pintu kamar kosong yang selama ini terkunci, kini terbuka sedikit. Pintu itu berderit seolah mengundangnya masuk. Maya melangkah masuk dan mendapati ruangan itu kosong, namun dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Foto-foto perempuan muda memakai pakaian putih, wajah mereka tampak serupa dan semuanya memandang ke satu titik, lantai tengah ruangan. Ketika Maya mendekat, lantai di tengah tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya tertarik ke bawah oleh tangan-tangan dingin. Ia terjatuh ke ruang bawah tanah yang penuh lumpur dan tulang belulang. Di sana, 7 pocong berdiri berjajar, mengelilinginya. Mereka diam, tapi sorot mata mereka menyiksa jiwa. Sosok yang muncul dari lantai kamarnya kini ada di tengah mereka, menunjuk Maya sambil tertawa serak. "Kau yang terakhir, yang ke-7, katanya." Maya berteriak sekuat tenaga, dan suara itu menggema panjang, tak ada yang mendengar. Tiba-tiba Bu Mirah muncul dari balik bayangan, mengenakan jubah hitam dan membawa kendi tanah liat. "Sudah saatnya kau menggantikanku, Maya," ucapnya. "Ritual ini harus terus berjalan." Maya mencoba lari, tapi tubuhnya membeku, kakinya tertanam dalam lumpur seperti dijerat roh tanah. Pocong-pocong itu mulai melayang mengelilinginya, melantunkan suara mengerikan seperti doa pemanggil maut. Dalam sekejap, Maya merasa jiwanya tercerabut, ditarik ke dimensi gelap yang tak bisa dijelaskan dengan logika.
Dan dunia menjadi sunyi. Kos itu tetap berdiri, tapi kamar Maya kini selalu tertutup, dan suara tangisan dari lantai tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Suara dari bawah lantai sudah berhenti, tapi kini muncul suara lain, dari atas. Langit-langit kamarnya berderit pelan, seperti ada yang berjalan di atasnya. Maya menatap langit-langit kayu itu dengan waspada, napasnya tertahan. Tidak mungkin, itu atap, dan tidak ada loteng di rumah ini, gumamnya. Dentingan kecil seperti kuku yang menyeret pelan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengambil senter dan menyinarinya ke atas. Tidak ada apa-apa, tapi kemudian, suara itu berubah menjadi suara geraman pelan. Jantung Maya berdetak kencang. Dinding kamarnya mulai retak sedikit demi sedikit. Dari langit-langit, rontokan debu jatuh. Sebuah noda hitam mulai muncul di tengah langit-langit. Noda itu merembes, membentuk wajah samar yang menganga dan menangis. Tangisan itu menyayat, suara perempuan, serak, menyedihkan, tapi mengandung kemarahan. Kembalikan, tubuhku, kembalikan. Maya mundur ke sudut ruangan, menggenggam jimat pemberian Bumirah. Tapi malam ini, jimat itu terasa hangat, lalu panas. Tanpa peringatan, sepotong kayu langit-langit runtuh dan jatuh di depannya. Di balik lubang itu, tampak rambut panjang tergelantung, seperti menjuntai dari kepala seseorang di atas. Tangan pucat terjulur perlahan, menggapai ke bawah. Maya menjerit dan berlari keluar kamar, tapi pintu kamar tiba-tiba terkunci sendiri. Dia menabrak pintu, memukuli gagang, tapi tak bisa keluar. Saat dia kembali menoleh, wanita itu sudah separuh badan muncul. Wajahnya membusuk, matanya kosong, dan darah mengalir dari mulutnya. "Aku masih di sini, Maya," bisiknya. Maya menggigit bibirnya, mencoba sadar dari mimpi buruk ini. Tapi udara menjadi dingin, napasnya berembun. Dia tahu ini nyata. Dari balik dinding, suara-suara seperti orang memukul-mukul muncul bersamaan. Teriakan, jeritan, dan suara azan yang terputus-putus bercampur jadi satu. Maya membacakan doa sekuat yang dia mampu, tapi suara itu tetap menghantuinya. Kemudian, dari balik langit-langit, tubuh wanita itu jatuh sepenuhnya. Namun anehnya, tubuh itu tak menyentuh tanah, ia melayang, melingkar, mengambang di udara. Wanita itu kini membuka matanya lebar, menatap Maya tanpa berkedip. "Kuburku, di atap rumah ini. Mereka sembunyikan aku di sana." Seketika itu juga, Maya merasa lantai bergetar dan seluruh ruangan seperti miring. Bayangan-bayangan muncul dari tiap sudut, membentuk lingkaran di sekeliling Maya. Malam itu, Maya sadar, rumah ini bukan hanya dihuni pocong dari bawah, tapi juga arwah yang menanti keadilan dari atas. Hujan deras mengguyur malam itu, menyelimuti rumah kos tua dalam kabut kelabu yang tak kunjung hilang sejak sore. Petir menyambar dengan suara menggelegar, seakan langit sendiri menjeritkan ketakutannya. Maya duduk di sudut kamarnya, matanya terus menatap ke arah langit-langit. Sudah 2 malam berturut-turut ia mendengar langkah kaki dari atas, padahal, loteng itu sudah lama dikunci dan tidak memiliki akses tangga. Suara langkah-langkah itu selalu datang sekitar pukul 3 pagi, seperti irama ketukan yang perlahan dan berat, diselingi suara gemeretak kayu tua yang seperti menahan beban tubuh. Pada malam ketiga, Maya memutuskan untuk merekam suara itu. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya dan menaruhnya di tengah kamar. Saat memutar rekaman keesokan paginya, bukan hanya suara langkah yang terekam, tapi juga bisikan samar yang berkata, "Kembalikan tulangnya, dia menunggumu." Maya tersentak. Ia langsung merinding, bahkan suara sendiri tercekat di tenggorokan. Ia tak pernah merasa sedekat ini dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia bertanya pada Bu Lestari, pemilik rumah kos, tentang loteng yang terkunci itu. Wajah Bu Lestari langsung berubah pucat, tangannya bergetar ketika berkata, "Loteng itu tak boleh dibuka, Nak. Sudah dikunci sejak anak saya meninggal." "Anak ibu?" Maya mengulang, kaget. Bu Lestari mengangguk. "Namanya Rina. Dia gantung diri di loteng itu 15 tahun lalu."
Sejak itu, setiap malam Jumat, suara langkahnya selalu terdengar. Seperti sedang mencari jalan keluar. Maya tak bisa tidur malam itu. Ia merasa seolah rumah itu mengawasinya. Bahkan dinding kamar seakan bernafas, dan setiap bayangan berubah bentuk saat ia berpaling. Saat tengah malam, suara langkah kembali terdengar. Namun kali ini lebih keras, lebih dekat, seperti berjalan tepat di atas kepalanya. Lalu terdengar suara benda jatuh, berat, seperti tubuh yang terlempar. Diikuti oleh jeritan panjang yang bergema di seluruh rumah. Maya menggenggam ponselnya, berniat menelepon seseorang, tapi sinyal mendadak hilang. Layarnya hanya menampilkan bayangan wajahnya sendiri, namun ada sosok lain berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Maya mengambil kursi dan mendorongnya ke bawah loteng. Ada palka kayu kecil di langit-langit. Ia berdiri di atas kursi, lalu menyentuh gagang besi palka itu. Tiba-tiba, dingin luar biasa merambat dari logam itu ke tangannya. Seperti disentuh oleh kematian itu sendiri. Dengan susah payah, ia membuka palka itu. Bau busuk menyeruak, campuran bau debu tua, tanah basah, dan daging membusuk. Loteng itu gelap gulita, hanya sorot cahaya dari ponsel Maya yang menyinari sebagian kecil ruangan. Ia menaiki loteng itu, langkahnya gemetar. Debu berterbangan saat ia melangkah masuk. Di sudut, ia melihat sebuah kursi tua dan tali tambang yang tergantung, masih utuh. Di bawah tali itu, tergeletak sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam dengan ukiran aneh di sisinya. Maya membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat tulang-tulang kecil, tulang jari, dan sesuatu yang tampak seperti rambut manusia. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Kabut muncul entah dari mana. Lalu terdengar suara tangisan, dan suara itu bukan berasal dari luar kotak, tapi dari dalam kepalanya sendiri. "Kau temukan aku," bisikan itu lirih, penuh luka dan dendam. Maya membalikkan badan, dan di depannya kini berdiri seorang gadis berambut panjang, wajahnya biru lebam, lidah menjulur seperti orang tergantung. "Rina," Maya nyaris tak bisa berkata. Sosok itu mendekat perlahan, tidak melangkah, melainkan melayang. "Aku belum selesai, mereka menyembunyikan tulangku. Aku ingin kembali," bisik Rina sambil menunjuk ke arah kotak kayu. Maya mengangguk takut. "Aku akan bantu." Sosok itu tersenyum tipis, tapi senyumnya bukan kelegaan, melainkan peringatan. "Kalau kau ingkar, kau yang akan menggantikanku." Maya segera turun dari loteng, membawa kotak itu. Malam itu juga, ia menggali di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua seperti yang disebut Rina dalam bisikan berikutnya. Saat menggali, Maya menemukan potongan kain putih dengan bercak darah kering. Dan di bawahnya, ada sisa-sisa tulang manusia. Ia menguburkan kotak kayu di sana, berdoa dalam hati agar semua ini berakhir. Tapi saat ia kembali ke kamar, cermin di dinding menampilkan bayangan dua orang, dirinya, dan Rina, tersenyum di belakangnya. Maya berteriak dan melempar cermin itu. Tapi serpihannya hanya memantulkan bayangan Rina lebih banyak, lebih dekat, lebih nyata. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya tidur sambil menggenggam ayat suci, tubuh gemetar, dan mata yang tak berani terpejam. Di loteng, tali itu masih menggantung. Dan suara langkah kaki kembali terdengar, namun kali ini bukan satu, melainkan dua pasang kaki, berjalan perlahan di atas Maya.